Masehi. Ayahnya adalah pejabat Harun al-Rashid. Al-Qidi adalah kontemporer al-Mahum al-Mutasim dan al-Mutakil, dan perkembangan sebagai besar di Abad-Hada. Al-Qidi menulis banyak karya tentang aritmatis dan geometri, termasuk tentang angka India, keselarasan angka garis, dan pekerjaan dengan angka jumlah relatif, mengukur progresi dan waktu, dan prosedur numerik dan pembatalan. Nomor 2 itu bagaimana persepsi Islam tentang intek, dan jelaskan secara eksplisit di beserta dengan dalilnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia kini telah dikuasai peradaban barat. Kesejahteraan dan kemakmuran material yang dihasilkan oleh perkembangan intek modern tersebut membuat banyak orang mengagumi, kemudian meniru dalam gaya hidup tanpa diseleksi terlebih dahulu terhadap segala dampak negatif di masa mendatang atau kritis multidimensional yang diakibatkannya. Islam tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi baik di masa lampau sekarang maupun yang akan datang. Islam tidak menghambat kemajuan intek, tidak anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori pemikiran modern yang teratur dan menurut, asalkan dengan analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Dalilnya yaitu, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah dengan kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qisas 77. Nomor 3 yaitu jelaskan yang dimaksud dengan ilmu agama dan budaya, dan bagaimana hubungan ketiganya serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Nomor 1, ilmu adalah pengetahuan atau bidang tertentu yang dibuat dalam sistematis dan telah disepakati secara bersama. 2, agama adalah prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan atur-aturan syariat tertentu. 3, budaya adalah hasil cipta rasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang kompleks dengan mencakup pengetahuan, yakni seni, susila, hukum, adat, dan setiap kecakapan dan kebiasaan. Hubungan antara agama budaya sebenarnya suatu entitas yang menyatu dan tidak terpisahkan. Dengan upaya dialogkan atau mengintegrasi atau menegosiasikan, setidaknya akan saling memberikan penjelasan
Islam dengan ajarannya yang bersifat rahmatan ilmiah dan penuh toleransi memandang tradisi secara selektif. Nomor 4, jelaskan secara eksplisit bagaimana integrasi ajaran-ajaran Islam dan ilmu pengetahuan, yaitu integrasi erokonsitas antara ilmu dan agama. Ada 3 ranah, yaitu integratif, interdependentif, yaitu hubungan ilmu dan agama secara ontologis, di mana keberadaan ilmu dan agama saling bergantung satu sama lain. Agama tanpa ilmu tak akan dapat dipahami, dan ilmu tanpa agama tak akan mencapai kebenaran hakiki, karena keduanya secara primordial berasal dari satu sumber ilmu, yaitu Tuhan. Yang kedua yaitu integratif komplementer, yaitu hubungan ilmu dan agama secara epistemologis, di mana seluruh metode yang diterapkan dalam ilmu maupun agama saling melengkapi lain metode. Ilmu pengetahuan tidak hanya menerima kebenaran ilmu secara empiris dan rasional, tetapi juga menerima kebenaran secara intuitif atau kasyifi. Kebenaran ilmu tidak hanya bersifat korespondensi dan representasi, melainkan juga mengakui kebenaran langsung dari Tuhan yang bersifat udari. Yang ketiga yaitu iteratif kualifikatif, yaitu hubungan ilmu dan agama secara aksiologis, di mana seluruh nilai ilmu dan agama saling mengaplikasikan satu sama lain. Artinya nilai kebenarannya ilmu pengetahuan justifikasi oleh agama, sehingga ilmu tidak bebas nilai, melainkan harus disinari nilai keilmiah agama. Yaitu nomor 5, jelaskan maksud dari slogan ilmu atau ilmu, yaitu slogan ilmu untuk ilmu berarti untuk menemukan suatu ilmu baru maka diperlukan ilmu yang lain yang berkaitan, karena ilmu adalah yang didapatkan berdasarkan cara-cara yang sistematis dan metodis. Nomor 6 yaitu jelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari perpisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Jawabannya itu akibat yang dapat ditimbulkan oleh dipisahkannya ajaran Islam dan ilmu pengetahuan, yaitu terciptanya ilmu pengetahuan yang cacat tanpa pertimbangan agamais. Ilmu tanpa ajaran Islam berpotensi mengiring ilmu pengetahuan pada kesesatan berpikir dan berlaku apatisme terhadap nilai-nilai ajaran dan budaya. Nomor 7
Iza di sini adalah perasaan diri mulia ketika menghadapi orang-orang yang takabur atau orang-orang yang berbangga dan dengan kekayaan, keturunan, kekuatan atau kebanggaan-kebanggaan yang lainnya yang bersifat duniawi. Yang kelima, mengutamakan dan menerapkan ilmu. Salah satu moralitas dalam Islam adalah menerapkan ilmu dalam pengertian bahwa keterkaitan antara ilmu dan bidang kehancuran banyak manusia adalah karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu itu atau mengamalkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang mereka ketahui. Nomor 9 yaitu apa yang dimaksud dengan ayat Qiyah dan Kauniyah. Sebutkan contohnya dan intervensi dalam memahami keduanya. Ayat Kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sahihah yang berisi motif dan inspirasi ilmuwan muslim atau untuk mencari ayat-ayat fisikan pada fenomena alam. Sementara itu ayat kauniyah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang biasa dilihat dari fenomena alam untuk mengenal dan menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal dan menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala guna memenuhi kehidupan manusia dan menunaikan tugas sebagai khalifah fil ardi. Yang sebelum jelaskan tujuan penciptaan manusia serta klasifikasikan potensi dasar manusia yang ada pada yang Anda ketahui. Tujuan diciptakannya manusia adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi khalifah di muka bumi serta memakmurkan bumi dan isinya. Adapun klasifikasinya potensi manusia ada 3 yaitu potensi jasmin fisik, potensi rohani batin, potensi